mantan CEO dari Eiger, terus kemudian juga saat ini beliau beberapa jasa konsultasi, ya, baik di Samarinda, Bandung, maupun juga di Malang. Nah, pada malam hari ini beliau akan membawakan outlook mengenai ekonomi Indonesia pada tahun 2025 yang kalau misalkan kita lihat dari beberapa pemberitaan di mass media itu kok dalam tanda kutip suram. Nah, yang paling penting bukan suramnya ya Pak Franky ya, tapi apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa melewati tahun 2025 ini dengan selamat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan Pak Franky Jonathan untuk membawakan presentasi. Silakan Pak Franky. Ya, terima kasih Pak Hendra atas waktunya dan selamat malam kepada teman-teman kalian di TI dan juga yang sudah bergabung. Saya sangat bersuka cita kembali saya ingin men-sharingkan sebuah topik yang tentunya menjadi pemikiran saya secara pribadi dan tentunya juga pemikiran dari Bapak Ibu sekalian di tempat ini, yaitu bagaimana dampak ekonomi global tahun 2025 ini terhadap bisnis di Indonesia. Tapi situasi kondisi yang sama dari ekonomi global, maka hari ini mari kita sama-sama untuk sharing, untuk sama-sama bertukar pikiran. Ya, karena disclaimer, saya ini bukan seorang ahli ekonomi dan juga terus belajar untuk memahami bagaimana mengelola sebuah bisnis untuk menjadi lebih baik di dalam situasi kondisi yang tentunya sangat banyak perubahan di tahun 2025 ini. Ya, jadi sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kalau ada masukan ataupun pertanyaan, mari kita sama-sama untuk mendiskusikannya. Ya, saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa ekonomi global tahun 2025 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kita mengenal, memahami bahwa ada tiga yang menurut saya ini secara analisa hanya sisi ekonomi saja. Ya biasanya kalau kita selalu menganalisa berbagai sudut baik dari politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun iklim, dan lain sebagainya. Namun hari ini kita ingin fokus gitu untuk mendiskusikan bagaimana tahun 2025 ini dihadapkan pada tantangan ekonomi global. Seperti kita tahu ketika Donald Trump naik untuk kedua kalinya, ini ada hal-hal yang sangat unik gitu kan terjadi di secara global dan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di dunia global. Pada waktu yang bersamaan juga ada Presiden Prabowo ya sebagai presiden baru kita di Indonesia dan beliau juga begitu banyak melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada seluruh bisnis ya. Nah, oleh sebab itu tentunya apa yang terjadi di dunia global akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan fiskal di Indonesia maupun terhadap bisnis landscape di Indonesia. Nah, saya ingin membatasi ruang lingkup diskusi dengan adanya tiga hal, yaitu bagaimana menganalisa adanya Trumponomics. Trumponomics ini adalah bagaimana keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan ekonomi Donald Trump yang membuat pengaruh besar terhadap seluruh dunia. Ya, jadi kebijakan ekonomi Amerika yang diambil oleh Donald Trump itu bukan hanya berdampak terhadap negara Amerika. Tentunya ini menjadi sesuatu gejolak, menjadi sebuah dampak yang sangat besar dan tentunya kita tahu ini adalah Donald Trump jilid 2, yaitu 2.0. Ya, di mana beliau mengambil banyak executive order dan beliau ambil sebegitu banyak keputusan-keputusan kebijakan ekonomi fiskal dan sangat mempengaruhi seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu BBC dan beberapa media sampai membuat podcast yang namanya Trumponomics. Trumponomics itu Trump Economics ya, gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga memahami bahwa keputusan-keputusan Trump terakhir itu membuat kecemasan ya terjadinya resesi di dunia. Ya bukan hanya resesi Amerika saja, tetapi global recession. Oleh sebab itu keluarlah istilah yang namanya Trumpsession, Donald Trump dan recession. Ya kaitan bagaimana Donald Trump punya policy terhadap resesi dunia. Nah, tentunya ini akan saling kait-mengkait gitu, saling menguatkan terhadap kebijakan fiskal ekonomi di Indonesia.
Oleh sebab itu, malam ini saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal inti kebijakan-kebijakan dan dari Donald Trump yang mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia juga dan juga akan berpengaruh terhadap bisnis di Indonesia pada umumnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana mulai kita memahami Trumponomics. Ya, Bloomberg dan ekonomis sampai membuat podcast khusus untuk terkait fenomena ini. Dan apa itu Trumponomics? Yaitu berdasarkan tadi saya jelaskan merujuk pada kebijakan ekonomi Donald Trump. Ya, Donald Trump dengan semboyannya Amerika Great Again itu benar-benar memikirkan segala keputusannya, kebijakannya, bagaimana membuat Amerika itu great again. Ya, sehingga Amerika First itu menjadi sesuatu pemikiran yang dia harus utamakan. Apapun kebijakannya, Trump seorang pebisnis, dia memperhitungkan untung ruginya buat Amerika. Ya, oleh sebab itu beda sekali kalau pebisnis menjadi seorang pemimpin di dalam dunia ekonomi maupun di dalam dunia politik dalam sebuah negara. Ya, apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu ini presiden Amerika yang serasa presiden dunia sebenarnya karena dia begitu berkuasa dan dia begitu mengambil sebuah tindakan-tindakan ekstrim yang tentunya tidak terprediksi ataupun terprediksi tapi tidak terpikir akan secepat dan se ekstrim itu gitu. Nah, yang dia lakukan ke satu adalah pemotongan pajak korporasi dan belanja fiskal agresif yang sebenarnya ini tentunya juga akan berdampak terhadap ekonomi Amerika ya, di mana dia melakukan pemotongan anggaran yang drastis gitu kan, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya pemborosan ekonomi maupun hal-hal yang membuat ke mengurangnya devisa Amerika ataupun pengeluaran bagi Amerika, dia akan cut gitu. Ya, apalagi partner apa secara partner untuk dalam keputusannya adalah Elon Musk yang mengepalai sebuah Department of Government Efficiency (DOGE). Doge itu menjadi sesuatu yang sangat ekstrim di mana dia memotong berapa banyak federal punya pengeluaran terhadap karyawan. Ya, sehingga itu menyebabkan begitu banyak orang untuk mengundurkan diri dan mengambil pensiun dini. Dan tidak hanya itu aja, USAID untuk berapa banyak sumbangan yang biasanya yang ke WHO ataupun beberapa institusi ya untuk menolong banyak orang yang dipikirkan oleh Donald Trump itu merugikan Amerika, maka itu di stop. Ya, oleh sebab itu Donald Trump sangat berpikir secara bisnis, oleh dia pun melakukan yang namanya proteksionisme perdagangan. Nah, sebenarnya proteksionisme perdagangan ini bertentangan dengan apa yang sudah berjalan selama ini di mana terjadinya free trade area, global free trade dan itu terjadinya sebenarnya bagaimana era membuka bisnis untuk di mana satu dengan yang lain negara itu saling membuka diri untuk bisa melakukan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Nah, sebaliknya Donald Trump melakukan proteksi terhadap perdagangan Amerika yang dia sudah lakukan itu adalah tarif impor. Ya, tarif impor dengan meningkatkan dia mengancam akan ada 60% peningkatan tarif terhadap barang-barang yang masuk dari China ke Amerika. Nah, apa yang akan terjadi ketika tarif impor barang-barang China itu dia naikkan dari 10% sampai ke 20%. Nah, ini belum baru awal dan dia mengancam akan meningkatkan sampai 60%. Nah, untuk kali ini bukan hanya perang tarif dengan China seperti terjadi di dalam Donald Trump jilid 1 yaitu tahun 2018, 2019 dan itu terjadi COVID yang akhirnya terjadi perubahan yang drastis juga. Namun saat ini genderang perang bukan hanya untuk China, tetapi perang tarif ini juga diterapkan ke Kanada. Ya, di mana Kanada adalah sebenarnya Amerika sangat dekat berbatasan dengan Amerika, di mana begitu banyak transaksi terjadi dan dia melihat ada 3 negara terbesar yang impor masuk ke Amerika, yaitu China, Kanada, dan Meksiko. Dan dia melakukan juga
penerapan peningkatan tarif terhadap Kanada dan Meksiko. Ya, dan beberapa hari terbelakangan ini bukan hanya Kanada dan Meksiko aja, tetapi juga Uni Eropa. Ya, begitu banyak keputusan-keputusan Trump ini yang meningkatkan, mengeskalasi terjadinya trade war. Ya, jadi Trump dia tidak senang dengan adanya perang secara fisik, tetapi dia lebih berpikir kepada ekonomi. Oleh sebab itu terjadinya peperangan yang ada saat ini di Middle East ataupun yang ada di Europe, Ukraina dengan Rusia, dia berusaha untuk memberhentikan dan mengambil keuntungan dari hal itu. Ya, tidak seperti policy Biden. Nah, dengan adanya perang tarif ini, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, China itu tidak tinggal diam juga, retaliate terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika. Bahkan kalau terakhir ada sebuah tweet di mana China menyebutkan bahwa dia siap sampai kapanpun perang apapun untuk menghadapi yang namanya US gitu ya. Nah, Amerika saat ini tentunya akan sangat menghadapi tantangan yang sangat berat karena dia menghadapi seluruh negara yang saat ini berperang dengan dia secara perdagangan tarif ya, di mana Uni Eropa juga tidak tinggal diam, Kanada juga tidak tinggal diam, diberlakukan tanggal 4 Maret, 10 Maret maupun dimundurkan, tapi mereka juga siap memblok gitu, meningkatkan tarif barang-barang yang berasal dari Amerika. Nah, sebenarnya hal ini sangat bermasalah juga buat Amerika. Kenapa? Karena ketika barang impor dinaikkan tarifnya, maka penduduk Amerika akan membeli barang lebih mahal. Dan tidak semua barang yang ada di Amerika, yang import itu bisa diproduksi di Amerika. Oleh sebab itu ini akan memicu sebenarnya inflasi yang tinggi di Amerika. Oleh sebab itu banyak ekonom juga berpendapat bahwa kalau ini terus dilakukan akan timbul yang namanya resesi atau inflasi yang terlalu tinggi yang mengakibatkan Amerika mengalami permasalahan. Nah, oleh sebab itu Trump juga tidak mau give up seperti itu sehingga dia berusaha menguasai juga Federal Reserve dan Federal Reserve berusaha tahun ini hanya memikirkan untuk memangkas suku bunga hanya 1-2 kali saja, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ketika inflasi tinggi. Oleh sebab itu ini sangat bermasalah bagi kita sehingga kita juga merasakan bagaimana pelemahan mata uang asing terhadap US dollar ya termasuk rupiah saat ini itu udah di atas 16.500 dan itu membuat rupiah kita semakin lemah dan banyak juga capital flight terjadi dari Indonesia ke Amerika. Nah, ini Trumponomic. Nah, namun tidak selesai sampai di sana. Ada istilah Trump session muncul dari kekhawatiran bahwa langkah-langkah Trump itu dapat memicu perlambatan serius gitu kan, resesi ekonomi. Nah, resesi yang akan terjadi ini adalah yang kita sebut resesi adalah 2 kali pertumbuhan ekonomik yang negatif dan terjadinya resesi ekonomi digambarkan seperti itu biasanya tidak terbarengan dengan inflasi. Nah, tapi saat ini terjadinya inflasi dimungkinkan sangat mungkin di Amerika dan terjadinya resesi sehingga disebutnya stagflation. Dan kalau ini terjadi tentunya ini adalah global economic slowdown. Jadi seluruh dunia akan mengalami uh, uh, apa namanya itu shrinkage gitu, penyusutan dan kontraksi dari ekonomi menjadi turun. Nah, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok ini akan terus meluas dan tentunya akan mengguncang sentimen pasar keuangan. Ya, kita tahu ketika Trump menyatakan bahwa ini hanya transisi saja gitu. Dia tahu bahwa dia bilang dia tahu akan menghadapi inflasi dan ditanya apakah akan ada resesi, dia bilang ya semuanya akan mengalami resesi dan dia tidak senang untuk membahas tentang memprediksi masa depan hal itu, maka bursa bereaksi. Ya kita tahu S&P 500 anjlok dan itu membuat banyak saham-saham berguguran juga dengan turun nilainya dan tentunya seperti di Indonesia pun sama mengalami dampak itu gitu termasuk juga di cryptocurrency ya ketika Trump berpikir untuk membuat reserve terhadap kripto maka kripto menjadi naik ya oleh sebab itu banyak investor sekarang ini beralih mencari aset yang aman di mana salah satunya adalah yen mengingat bahwa adanya sentimen dan resiko terhadap potensinya adanya Trump recession tadi.
Nah, sebenarnya Trump sedang melaksanakan yaitu strategi hard reset, di mana Trump membuat hard reset ini adalah kebijakan Trump yang dilakukan secara cepat dan ekstrim, di mana pada satu sisi dia berusaha meningkatkan keamanan negaranya dengan menerapkan tarif gitu, yang itu akan menyebabkan inflasi, tapi di sisi lain dia juga sedang melakukan yang namanya pengurangan budget cutting itu menjadi sangat bermasalah. Kenapa? Karena di satu sisi akan memicu inflasi, tapi di satu sisi juga akan menurunkan daya beli dan akibatnya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini para ekonom sangat mengkhawatirkan dengan adanya hard reset di Amerika ini. Namun kita melihat kalau di China justru malahan dia lebih siap. Nah, sehingga Uni Eropa pun sekarang mendekat ke China, gitu kan? China negara yang tidak berusaha untuk perang dan tidak berusaha untuk juga lose-lose gitu di dalam sebuah peperangan. Ya, berusaha untuk tetap bisa bersama-sama untuk bertumbuh secara ekonomi maupun politik. Nah, oleh sebab itu di Indonesia khususnya tidak hanya terjadi dampak dari tadi keputusan Trump, tapi ada kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang tentunya ini sangat berpengaruh ya terhadap apa yang menjadi bisnis di Indonesia. Hal yang paling mengejutkan adalah salah satunya memangkas juga kurang lebih dari 8% APBN 2025, kurang lebih hampir senilai 306 triliun spending, government spending. Oleh sebab itu seluruh departemen, beberapa departemen yang dipotong mengakibatkan government spending itu akan menjadi turun, dan ketika turun tentunya pertumbuhan ekonomi akan menjadi turun juga. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di dalam pemangkasan ini adalah dampak terhadap seluruh bisnis yang saat ini memiliki konsep bisnis atau bisnis model yaitu B2G, yaitu business to government. Jadi apa yang mereka tadinya dapatkan peluang bisnis ataupun sales dari penjualan terhadap government automatically turun karena pemerintah melakukan cutting budget anggaran sehingga tidak melakukan spending dan tidak membelanjakan anggarannya terhadap bisnis yang biasanya mereka lakukan. Contoh bisnis-bisnis hotel itu sangat bermasalah di MICE karena dengan dipangkasnya budget dari pemerintah, maka para yang biasanya birokrat departemen mengikuti atau melakukan meeting di hotel menjadi tidak dilakukan. Akibatnya sebenarnya ini mempengaruhi seluruh ekosistem dari hospitality business ya. Nah, ini tentunya juga tidak seiring dengan artinya ini ada program makan bergizi gratis ya, di mana ini memakan hampir 70 triliun. Ya, di sana tentunya pemerintah melakukan spending yang belum tentu itu bermanfaat, tetapi itu menjadi janji kampanyenya Prabowo. Oleh sebab itu dia harus penuhi itu dan dia switching budget untuk memenuhi program makan, dan itu menjadi sesuatu yang absolut harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu ini sangat mempengaruhi juga gitu. Kenapa? Karena satu sisi akan bisa membuka peluang untuk program makanan untuk mensupport hal itu, tetapi banyak yang sekarang kita lihat di Indonesia perusahaan-perusahaan yang sudah tidak seperti kita tahu Sritek, Sanken dan lain-lain menimbulkan PHK di mana-mana, dan PHK itu terjadi dan di Indonesia terjadi juga deflasi berturut-turut. Ya, ini deflasi ini bukan karena mata uang, tetapi deflasi karena adanya oversupply dan menjual barang lebih murah kepada customer. Akibatnya apa? Akibatnya sebenarnya daya beli masyarakat itu menurun, dan pun customer dan di perusahaan-perusahaan berusaha juga menjual barang karena dengan murah karena terikat stok barang harus habis. Nah, tidak hal yang positif sebenarnya ini untuk Indonesia karena di Indonesia baru recover dari COVID, ada middle trap income di mana untuk kalangan menengah di Indonesia itu belum pulih sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat COVID banyak yang di PHK dan belum kembali bekerja, dan begitu banyak juga lulusan baru yang ingin bekerja.
di mana mereka bertemu di dalam sebuah kondisi ekonomi yang sedang shrinkage, menyusut dan slow down, dan itu mengurangi potensi untuk pekerjaan. Oleh sebab itu, disinilah terjadinya pengurangan juga daya beli masyarakat. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo justru mengambil kebijakan-kebijakan fiskal yang lain, yaitu dengan membentuk dana Anggota Nusantara atau Danantara, di mana ini adalah super wealth fund, sovereign wealth fund, dan merupakan super holding dari seluruh BUMN. Dan ini untuk inisial pertama investasi menghimpun 20 miliar dolar. Ini merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar juga di dunia, di mana dia mentargetkan 900 miliar dolar. Jadi banyak yang ragu dan banyak juga yang positif, tetapi tujuannya adalah positif. Hanya banyak yang meragukan apakah ini bukannya akan menjadi positif, tetapi menjadi tempat timbulnya inefisiensi. Oleh sebab itu, begitu ini diumumkan, nilai saham dari para perusahaan BUMN menjadi drop, ya. Kemudian beberapa nasabah bank-bank tersebut mencoba untuk menarik dana itu sendiri, ya, sehingga timbullah saat ini kebijakan Prabowo ini tuh sangat sangat rentan, ya. Kenapa? Karena dalam satu sisi tidak menjawab permasalahan, tetapi dia berusaha untuk mengambil keputusan, misalnya dengan kebijakan devisa hasil ekspor, di mana yang migas itu adalah dia harus kembalikan dananya 100%, sekian persen kepada Indonesia, dan tidak boleh di-spend di luar negeri, dilakukan di Indonesia, di hold 1 tahun. Nah, tujuannya adalah bagus untuk meningkatkan cadangan devisa. Nah, kemudian melakukan peluncuran bank emas, tujuannya adalah untuk Indonesia bisa melakukan reserve emas yang lebih baik, hilirisasi emas. Nah, tapi satu dengan yang lain, kebijakan itu tidak mendukung, sehingga timbulnya tagline, yaitu Indonesia gelap, kabur dulu. Kabur dulu sebenarnya positif, tetapi menjadi negatif karena respon pemerintah yang tidak baik gitu ya, tidak positif, dan banyak menteri-menteri yang bukan dari orang yang ahli membuat respon yang tidak kondusif gitu. Nah, Indonesia gelap 1 terjadi, dan sekarang juga terjadilah kemungkinan ada Indonesia gelap 2. Kenapa? Karena suku bunga yang tinggi dan nilai kurs rupiah yang semakin lemah. Nah, ini tentunya kita harus waspada para pebisnis, mengingat kejadian-kejadian di Amerika dan Indonesia ini membuat uncertainty semakin tinggi, bisnis semakin rentan, volatile gitu, dan unpredictable gitu ya, bisa terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat yang kita tidak sadari. Oleh sebab itu, di sini tentunya kita harus berpikir, apa sih strategi bisnis untuk SME, Small Medium Enterprise, untuk bisa menghadapi tahun 2025. Saya mencoba merumuskan saja beberapa hal yang tentunya ini akan berlaku di lintas industri, yaitu harusnya dalam saat ini itu ada strategi harga dan fleksibilitas produk. Ya, di dalam kondisi daya beli masyarakat yang turun tentunya masyarakat mencari produk yang value for money. Ya, tetapi kita harus tetap menjaga kualitas produk dan layanan. Ya, kita harus pikirkan saat ini itu bagaimana bisa menghadirkan varian produk yang lebih terjangkau, baik dari segi ukuran dan berusaha untuk menghindari. Kenapa? Karena untuk segmen market tertentu daya belinya udah turun, sehingga mereka perlu, kalau tetap mau dijangkau, kita harus menyesuaikan. Tapi juga tidak tertutup peluang terhadap menyediakan produk yang masih tetap berkualitas premium bagi segmen yang tidak sensitif terhadap harga. Nah, yang harus dilakukan kemudian lagi adalah efisiensi biaya produksi, ya. Di dalam kondisi saat ini, di mana nilai mata uang rupiah itu semakin lemah, bagi rantai pasok atau supply chain yang mengandalkan impor itu akan sangat rentan dan berbahaya, karena ketergantungan impor akan menyebabkan mahal saat ini karena lemahnya rupiah terhadap US dollar, sehingga transaksi masih dalam US dollar akan membuat impor bahan mahal, dan akibatnya COGS naik dan harga pokok naik, menyebabkan margin turun. Nah, apalagi saat ini untuk barang-barang impor, regulasi pemerintah pun semakin sulit karena berusaha untuk memproteksi juga produk dalam negeri. Nah, hal ini perlu hati-hati untuk seluruh pebisnis yang masih melakukan impor, dan seharusnya berusaha untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dan berusaha untuk men-switch ke local content.
Nah, yang berikutnya, saya mencoba melihat tentang diversifikasi pasar, baik ekspor maupun distribution channel, saluran penjualan. Kalau kita lihat tadi contoh bahwa government sekarang adalah cut budget, maka perusahaan-perusahaan yang melakukan B2G itu sebaiknya berpikir untuk memikirkan yaitu switching market. Ya, artinya kita tidak bisa lagi mengandalkan pendapatan dari pemerintah, coba pikirkan terhadap korporat ya. Korporat ini penting sehingga kita bisa mensubstitusi gitu kan apa yang saat ini sumber pendapatan kita utama, revenue stream kita utama dirubah menjadi ada revenue stream yang lain. Artinya kita harus mencari revenue stream yang baru. Ya, bagaimana mengoptimalkan persediaan barang dan fixed cost, merasionalkan hal itu supaya kita tidak bermasalah secara stok barang maupun kita tidak over cost yaitu fixed cost karena sales cenderung turun saat ini. Jadi kondisi sales turun, kita harus cepat-cepat menyesuaikan juga fixed cost kita. Nah, tentunya di dalam retail kita akan bisa melakukan e-commerce secara lebih baik gitu, lebih bagus memanfaatkan jalur online, marketplace ataupun direct manufacturing to customer melalui sosial media ataupun TikTok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah jauh lebih murah. Ya, nah ini tiga yang saya sebutkan adalah berbicara kepada efisiensi, diversifikasi pasar, dan pricing policy. Nah, berikutnya saya coba menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan untuk menghadapi volatilitas rupiah dan ekonomi yang slow down, sebaiknya membuat diversifikasi juga portfolio keuangan. Jadi bagi perusahaan yang punya uang berlebih, harus memikirkan dengan tepat investasi apa yang akan dilakukan dan di mana portfolio investasi akan dilakukan. Ya, sebenarnya saat ini dengan kondisi market saham yang cepat turun dan banyak hal yang berubah, maka hal-hal yang kita harus pikirkan adalah di mana kita bisa melakukan invest yang lebih aman gitu kan dari resiko. Tentunya semua beresiko investasi. Dan cari tadi revenue stream baru untuk mengantisipasi adanya cutting budget. Nah, ini adalah strategi untuk bisa bertahan dan tentunya kita harus melakukan juga strategi untuk bertumbuh dan berkembang di dalam situasi ekonomi saat ini, yaitu harus melakukan inovasi produk. Ya, karena inovasi produk ini berusaha untuk kita meningkatkan daya saing ya. Jadi customer punya market potensial itu menurun, jumlah customer menurun, sehingga kita akan tentunya meningkatlah daya saing. Nah, bagaimana di antara persaingan yang meningkat? Tentunya perusahaan harus mampu menawarkan sesuatu yang unik, inovatif, dan harus lebih baik daripada pesaing karena semua juga ingin survive dan ingin tetap bertahan. Ya, ini penting sekali inovasi karena kita berusaha untuk tetap meningkatkan potensi market yang ada. Nah, mengembangkan produk ramah lingkungan dan menerapkan praktek bisnis sustainable ini juga penting karena apa? 2030 dunia sudah memutuskan sebenarnya akan masuk kepada sustainable business. Nah, jangan lupa beberapa hal yang terjadi belakangan ini, teknologi digital, AI dan IoT ini tentunya akan semakin bertumbuh dan berkembang dan kita harus berusaha memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi dan juga untuk memenangkan persaingan. Nah, kita harus berusahakan juga saat ini tuh coba melihat kebijakan-kebijakan pemerintah, apa sih yang bisa memberikan insentif seperti saat ini kita penerapan Cortec itu exposure-nya akan semakin tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu kita harus memikirkan cara-cara untuk bisa mengembangkan bisnis ya dengan tentunya kita taat pajak, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan insentif-insentif pajak. Nah, insentif investasi tentunya akan ada di pemerintah juga berusaha untuk tetap mempertahankan bisnis. Nah, ini adalah 6 hal yang saya coba rangkumkan untuk menghadapi situasi Trumponomic itu, Trump session, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal dari era Prabowo. Ya, sebagai kesimpulan, tahun ini penuh tantangan, tapi sebenarnya juga peluang. Ya, penting untuk beradaptasi. Ya, ini kata kunci adaptasi secara strategis terhadap perubahan kebijakan global dan domestik untuk membantu bisnis tetap bisa berkembang. Harus lebih agile, lincah, smart itu kan, cepat, inovatif. Ini hal harus kita sama-sama bisa sharingkan dan tentunya masih banyak yang saya tidak sampaikan di momen kesempatan ini, tetapi berharap apa yang sudah disampaikan bisa menjadi
gambaran tentang bagaimana global economy berdampak terhadap Indonesian punya business landscape dan apa yang harus dilakukan oleh para pebisnis. Saya selesai di sini, Pak Hendra. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Franky. Ya, Pak. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin memberikan masukan barangkali? Apakah cukup jelas, Pak Hendra? Waktunya terbatas. Sangat jelas, Pak. Oh, makasih, Pak. Pak Sulistyo untuk mengawali. Ya, Pak, meskipun saya bukan orang bisnis, saya tertarik dengan tadi salah satu poin yang dinyatakan oleh Pak Franky tadi. Saya tertarik di inovasi produk. Tadi sore saya sempat mendengarkan podcastnya Renat Kasali yang mengutarakan di situ bahwa banyak produk yang ada di sekitar Indonesia ini produk yang murah dan berkualitas. Beliau menyatakan produk-produk misalnya mulai dari Malaysia, Thailand, Vietnam, India. Nah, itu kan wilayah-wilayah yang dekat dengan Indonesia dan Cina tentu saja ya. Nah, yang kita lihat sehari-hari memang kalau kita perhatikan di misalnya saja di TikTok ataupun di Shopee itu banyak sekali produk-produk yang ditawarkan dari Thailand, dari Vietnam, dari Cina dengan kualitas yang sangat bagus dengan harga yang lebih murah daripada produk-produk Indonesia. Nah, ini kan ya apakah masih ada harapan ya kita ini gitu loh. Nah, saya kan beberapa ya sudah cukup lama juga mengajar di bidang desain produk gitu ya. Apa yang bisa saya ceritakan ke mahasiswa saya ketika serangan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah yang menyerang Indonesia. Apa yang harus mereka lakukan kan? Ini bagi saya sebagai pengajar menjadi pertanyaan besar gitu. Nah, ini tolong pencerahannya Pak Franky. Terima kasih. Baik, Pak kasih Pak Sulis. Ya, ya betul Pak. Itu hal yang sekarang menjadi tantangan bagi kita di mana saat ini tuh kondisi di Indonesia di mana terjadinya kompetisi global dan produk-produk kita itu belum bisa beberapa ya sektor itu belum bisa mengalami yang namanya apa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh sebab itu saya memperhatikan bahwa peluang yang harus dilakukan di Indonesia itu adalah di mana kita harus meningkatkan kemampuan kita di dalam kreativitas ya. Di mana kreativitas ini tentunya menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing kita yaitu bisa menciptakan produk yang efektif gitu sesuai kebutuhan masyarakat. Tentunya kreativitas ini harus dibatasi dengan disiplin ya. Kenapa? Karena kreativitas ini akan sangat berpengaruh terhadap juga cost. Oleh sebab itu seluruh penciptaan produk atau pembuatan produk itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal. Tentunya seperti kita pernah bahas sebelumnya tentang design thinking, di mana kita perlu memahami bahwa kita di Indonesia harusnya lebih memahami kebutuhan orang Indonesia. Oleh sebab itu perlu adanya pendekatan global, tetapi juga melakukan development di dalam lokal yang bisa sangat suitable terhadap lokal. Ya, kenapa? Karena ini sebenarnya upaya kita untuk bisa lebih apa namanya itu lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang kedua, di mana pemerintah saat ini meningkatkan banyak TKDN sampai ke 40% dan SNI, ini kan mencoba menghambat perusahaan-perusahaan luar atau produk-produk luar untuk impor masuk ke Indonesia. Hal ini harusnya menjadi peluang bagi Indonesia para manufakturer untuk bisa mengembangkan kemampuan produksinya. Ya supaya bisa diciptakan adalah tidak mengimpor finish good, tetapi kita bisa meningkatkan konten produk elemen part gitu yang dibuat dari dalam negeri. Nah, kenapa? Karena inilah butuh poin yang ketiga, yaitu teknologi. Ya, jadi di Indonesia harus benar-benar bisa bersaing secara teknologi. Ya, kalau saya pergi ke China ke beberapa manufacturing, di sana kenapa bisa lebih faster, better, dan cheaper? Itu karena teknologi. Ya, teknologi yang bisa mendukung. Nah, teknologi itu tentunya kita harus bisa
berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan. Jadi saat ini tim R&D itu sangat menentukan untuk melakukan inovasi produk, tetapi dimulai dari inovasi produksi dan inovasi teknologi. Nah, namun di China itu adalah produknya tentunya sangat bisa cepat launching dan juga murah karena ada human resources, yaitu adalah spirit dan culture dan productivity yang tinggi. Nah, oleh sebab itu ini penting di mana kita pun harus bisa membangun HR kita di mana proses production maupun di dalam proses penjualan itu yang benar-benar berkompetensi dan memiliki culture yang baik. Nah, tidak kalah penting sebenarnya Indonesia ini harus bersaing bukan company to company, product to product, tetapi industrinya. Nah, seharusnya industri di Indonesia satu dengan yang lain harusnya bisa saling melengkapi. Karena di China itu adalah produk di mana di satu diciptakan, itu surrounded dari pabrik itu adalah subcon di mana mereka specialize membuat komponen-komponen itu dan menjadi sebuah ekosistem. Nah, kalau ini bisa dikembangkan di Indonesia, tentunya ini akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Ya, yang dimana untuk penciptaan produk itu tidak semua orang bisa lakukan end to end, A to Z, ya, tetapi kita harus bisa melakukan bersama-sama. Industrinya yang harus dibangun. Nah, yang terakhir tentunya untuk upaya kita di dalam penciptaan produk itu harus melakukan yang namanya saat ini perlu juga dikembangkan dengan teknologi AI. Ya, di mana AI ini akan sangat mempengaruhi, misalnya di dalam proses design thinking, AI dimasukkan ke dalam konsep design thinking, itu akan mempercepat dan membuat gitu kan hal-hal yang sifatnya riset yang lebih cepat, kemudian juga mengembangkan formula ataupun mengembangkan ide-ide yang lebih baik. Nah, tentu ini hal yang sangat penting dan satu sisi terakhir of course yaitu selling kreatif ya, bagaimana marketing dan selling itu juga akan menunjang pada saat produk launching. Ya, ketika produk itu bagus tetapi kita tidak bisa mampu memasarkan, kesannya itu menjadi mahal, kesannya itu menjadi tidak kompetitif. Ya, di sini adalah bermain tentang mindset terhadap customer di mana kita bisa mengembangkan produk. Ya, Pak Sulis, mungkin itu gambaran yang saya bisa sampaikan untuk bagaimana tetap bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Ya, karena saya dulu pernah melakukan outsourcing dari China ataupun dari Taiwan, dari Vietnam, dan itu mengakibatkan juga saya melihat bahwa sebenarnya di Indonesia pun harusnya mampu mengembangkan hal itu. Seperti itu, Pak. Mungkin Baik, cukup menjawab, Pak Sulis. terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih. Ya, makasih, Baik, Pak. Pak Franky, ada pertanyaan tadi dari Pak Christian dari Cirebon. Pertanyaannya adalah mengenai penerapan kemajuan IT ya, penerapan kemajuan IT. Ya, jadi mungkin Ya. bisa dijelaskan apa pengaruh signifikannya dari kemajuan IT terhadap prospek ekonomi Indonesia di tahun ini. Silakan Pak Franky. Ya, ya tadi kita sebutkan bahwa digitalization, AI dan IoT ini, khususnya AI ini menjadi era yang paling penting gitu, hal yang paling penting di dalam era kompetisi bisnis saat ini di dunia. Ya, seperti kita tahu, waktu DeepSeek launching, maka OpenAI dengan ChatGPT mengalami permasalahan, artinya persaingan yang sangat ketat dan di mana Nvidia pun mengalami kerugian yang sangat besar dalam waktu satu hari. Nah, oleh sebab itu tentunya teknologi ini salah satu yang paling berpengaruh saat ini terhadap kompetisi. Ya, di mana kita melihat bahwa saat ini contoh di China, Huawei itu sangat bertumbuh dan berkembang produknya. Ya, dengan iOS-nya operating systemnya sendiri. Nah, bagaimana saat ini kita di dalam pengembangan ini di bisnis, harusnya Indonesia ataupun kita semua menggunakan AI. Saya senang dengan istilah dari Jensen Huang bilang bahwa AI itu tidak akan menggantikan menjadi kompetitor bagi manusia gitu. Nah, dan tentunya kita juga lihat dari World Economic Forum melakukan sebuah riset ada sekian ribu pekerjaan yang akan digantikan oleh AI yang sifatnya repeated gitu,
dan sebenarnya tidak ada penambahan added value yang tinggi administratif dan itu tidak bisa digantikan oleh AI, machine learning ataupun robot. Tetapi seperti coding software ya. Kita tahu bahwa Jeff Bezos, terus kemudian Mark Zuckerberg, Jensen Huang juga bilang ini coding ini bisa digantikan oleh AI. Jadi tentunya ada banyak pekerjaan-pekerjaan bisa lebih baik dikerjakan oleh AI. Orang-orang yang bisa bertahan saat ini adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan AI di dalam pekerjaannya. Ya, jadi AI itu bukan menjadi pesaing bagi kita human, tetapi bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkan AI as a tool. Ya, dan AI itu sebenarnya mengenhance kita secara teknologi untuk bisa menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan juga lebih komprehensif gitu di dalam melakukan sebuah analisis maupun di dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus menggunakan AI. Ya, dan AI ini akan terus bertumbuh dan berkembang sehingga contoh pembuatan marketing yang saat itu dulu begitu susah membuat konten marketing, saat ini marketing agency tentunya akan tergerus kalau hanya mengandalkan teknologi yang biasa. Kenapa? Karena untuk membuat content creation, content production maupun content planning itu bisa dilakukan oleh AI dengan baik. Ya, bagaimana sekarang kita tahu ada ChatGPT, kemudian ada DeepSeek, Perplexity dan semua banyak AI tool yang saat ini bisa mengenhance kita untuk mempercepat pekerjaan lebih efisien dan lebih produktif. Jadi di bisnis pun sekarang harus melakukan itu. Kalau di Indonesia kenapa Sritek Garment menjadi tutup? Saya pernah berkunjung juga ke sana. Itu 16.000 karyawan sangat besar. Tetapi di China saat ini semua sudah garment menggunakan robotik dan begitu cepat. Nah, bagaimana saya pernah mengunjungi sebuah perusahaan di Jepang dekat Osaka di mana itu tanpa ada satu orang pun yang kerja di pabrik, tapi dia bisa menciptakan LED untuk sebuah TV gitu kan, sehari bisa memproduksi 1.200 unit gitu, di mana seluruh dikerjakan oleh robot. Nah, hal-hal ini sebenarnya kita di Indonesia harus mengadopsi ya teknologi AI. Kita baik dari secara di dalam proses produksi, di dalam manajemen proses ataupun di dalam pemasaran. Ya, supply chain itu pun kita harus didukung oleh adanya AI ya. Dan kita tahu digitalization ini harus menjadi sebuah salah satu tools untuk kita strategi untuk bisa kompetitif. Ya, oleh sebab itu kenapa sekarang ERP itu semua sudah ada AI insight di dalamnya sehingga dalam membantu benar-benar pengambilan keputusan. Karena bisnis bisa bersaing itu berdasarkan juga pengambilan keputusan yang tepat. Ya, oleh sebab itu kita harus bersama-sama di sini Indonesia juga saya yakin kita bisa mampu gitu untuk melakukan pengembangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi AI. Ya, apalagi usia-usia anak-anak muda yang tentunya berbeda upayanya untuk mengadop ya teknologi ini. Oleh sebab itu saya sangat mengencourage gitu bahwa perusahaan maupun pribadi harus menggunakan AI dan tentunya IoT yang sekarang akan sudah masuk ke 6G gitu itu menjadi sesuatu yang akan membuat kita lebih cepat ya untuk beradaptasi dan mengambil keputusan yang tepat dan juga untuk bersaing di dalam bisnis ya. Karena mengingat kalau lihat di sini misalnya industri gulung tikar dan PHK besar-besaran seperti Nike dan sebagainya karena tadi gitu masih mengandalkan tenaga kerja manusia yang tentunya kalau dibandingkan dengan tenaga kerja sistem teknologi yang tinggi manusia yang lebih di-equip ya, diperlengkapi dengan teknologi akan berbeda. Ya, jadi teknologi itu adalah sahabat kita untuk bisa lebih maju dan berkembang. Mungkin itu ya Pak Hendra jawabannya. Mungkin Pak Hendra bisa melengkapinya juga. Baik, terima kasih Pak Franky. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi Cukup. barangkali Pak Mungkin Franky. Ada closing statement barangkali? Oke, ya Pak Hendra. Kalau saya sih berpikir renungan beberapa hal yang kita sedang hadapi, tentunya dunia akan terus berubah. Economic turbulence pasti akan terus terjadi.
kita menghadapi COVID-19, kemudian kita lewati menghadapi ekonomi turbulen karena adanya tadi trade war dan juga politik dan lain sebagainya. Ya, satu hal yang kita itu, saya berbicara kepada para pebisnis juga bahwa kita perlu meningkatkan namanya knowledge gitu kan. Artinya kita terus harus belajar, kita harus terus mendengar untuk bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan kita harus beradaptasi terhadap itu. Ya, jadi kita harus mampu agile. Ya, kita harus cerdas, kita harus lincah, kita harus mampu dengan cepat menyesuaikan diri kita. Karena bukan hanya bisnis akan expired, tapi pribadi kita pun bisa expired ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Artinya kita tidak up to date di zamannya. Ya, oleh sebab itu tidak melihat siapapun kita ataupun berapa umur kita, tetapi kita harus terus bisa belajar dan bisa memahami perubahan-perubahan dan berusaha untuk beradaptasi terhadap perubahan itu. Nah, dan yang kedua, kita banyak saya ngobrol dengan para pebisnis dan tentunya di Bandung beberapa pabrik tekstil, garment tutup dan bermasalah. Mereka berusaha bercerita tentang kekhawatiran-kekhawatiran bagaimana untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini. Ya, jadi saya hanya bisa menyampaikan kepada mereka bahwa tentunya kekuatan manusia itu terbatas, pemikiran manusia itu terbatas. Saya hanya menyampaikan bahwa God will make a way. Ya, Tuhan pasti membuka jalan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan knowledge, tetapi kita juga harus mengandalkan yang namanya wisdom. Nah, hikmat bijaksana itu kita harus meminta dengan rendah hati kepada Tuhan, membuka pencerahan pemikiran kita, hati kita, untuk kita terbuka terhadap perubahan, untuk kita peka terhadap perubahan, dan untuk kita bisa mengantisipasi perubahan dan memanfaatkan perubahan tersebut. Tentunya Tuhan akan menolong orang-orang yang memiliki hati mulia, bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi bisnis itu bisa bertahan, itu adalah untuk mempertahankan juga ekosistem. Ya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu ya, kita tidak perlu khawatir karena khawatir akan melemahkan kita, tapi kita perlu lebih bersandar kepada Tuhan untuk memohon hikmatnya, pertolongannya gitu. Dan kita harus mau membangun tim kita. Ya, kita ini satu orang tidak ada artinya, tetapi tim yang Tuhan percayakan di dalam perusahaan kita, di dalam komunitas kita, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk sama-sama bisa mendapatkan wisdom itu. Ya, di mana saat ini dibutuhkan bukan hanya smart, tetapi juga wisdom. Karena keputusan-keputusan yang benar itu terjadi ketika kita bertemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, mengerjakan yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak mudah oleh manusia dengan segala keterbatasannya. Jadi kembali kepada Tuhan dan yakinlah God will make a way. Kepada orang yang bersandar dan memohon pertolongannya, Tuhan mendengar ya dan memberikan jalan keluar bagi kita, khususnya di Indonesia yang begitu banyak penduduk, untuk tetap bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, saya pikir itu ya Pak Hendra sebagai closing 3 hal yang tentunya hal yang saya berusaha untuk menerapkannya juga dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Baik Pak Franky, terima kasih untuk paparan yang padat dan tajam pada malam hari ini. Demikian juga dengan apa yang harus kita lakukan di tahun 2025. Salam sehat Pak. Semoga Bapak dikaruniai kesehatan terus-menerus oleh Tuhan Maha Esa. Oke, Baik, terima Bapak kasih dan banyak sekalian. Bapak Ibu sekalian.